Oke guys, jadi kali ini saya mau membahas bagaimana pengaruh Windows dressing saham terhadap harga emas. Dan beberapa hari yang lalu ditemukan di Inggris ada strain baru dari virus corona. Jadi maksudnya strain baru ini adalah adanya jenis baru dari virus corona. Bagaimana penjelasannya? Tonton sampai selesai. Tolong bantu saya dengan tekan tombol like dan berikan komen untuk tanda dukungan kamu untuk channel ini agar terus berkembang, sehingga semakin banyak teman-teman yang terbantu dengan channel ini. Terima kasih banyak ya. Bagi kamu yang belum subscribe dan bunyikan loncengnya, langsung subscribe dan bunyikan loncengnya sekarang. Karena saya tuh tidak selalu upload tuh video kayak gini. Saya terkadang itu buat harus update. Caranya klik di komunitas atau community itu di tabnya. Klik aja, dimana saya akan update menurut grafik analisis pergerakan harga emasnya ini range-nya di berapa-berapa, akan kemana. Saya itu memberi info itu di sales update ya. Jadi bagi kamu yang belum subscribe dan bunyikan loncengnya, langsung subscribe dan bunyikan loncengnya. Sebelumnya saya akan jelaskan apa itu window dressing. Jadi window dressing saham ini adalah fenomena di mana saham-saham itu cenderung naik di akhir tahun. Jadi kalau di bulan Desember kamu lihat itu beberapa saham cenderung naik ya guys. Mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, penjelasannya kita bisa lihat dari perkataannya dulu ya. Window itu jendela, dressing itu dihias. Berarti artinya si window tadi itu dihias supaya apa? Supaya menarik. Nah, menarik siapa? Menarik investor. Jadi makanya beberapa perusahaan ini tujuannya menarik investor dengan cara menghias atau memperbaiki atau membuat laporan keuangannya di akhir tahun itu menjadi bagus, menjadi hijau atau naik tutupnya. Terus ada yang tanya, kenapa kok Desember, kok nggak pas bulan-bulan lain? Jawabannya karena perusahaan-perusahaan tadi itu tutup bukunya akhir tahun, yaitu di Desember. Jadi fenomena window dressing ini terjadi di akhir tahun atau di bulan Desember guys. Karena begini, contoh misalkan kamu adalah seorang investor yang mau beli sebuah saham perusahaan, otomatis kamu akan mencari mana sih perusahaan yang laporan keuangannya bagus. Kamu lihat kan, yang hijau yang mana, yang raportnya yang bagus yang mana. Itu akan membuat kamu tertarik dan akhirnya kamu beli saham itu. Jadi fungsinya apa window dressing? Untuk menarik investor agar masuk guys. Dan perlu diingat, terjadinya apapun news yang ada di Indonesia atau di dalam negeri itu tidak mempengaruhi harga emas dunia. Contoh, misalkan mau berita tentang apapun di Indonesia, misalkan berita politik, berita ekonomi, itu pengaruhnya bukan ke harga emas secara langsung, tapi harga emasnya itu terpengaruh karena rupiahnya. Jadi yang mempengaruhi harga emas secara langsung adalah news atau berita yang ada seperti di US, UK, dan Europe seperti itu ya. Nah, maka dari itu kita lihatnya itu window dressingnya bukan window dressing di Indonesia sahamnya, tapi kita lihat window dressing yang ada di Amerika. Kalau kita lihat, gara-gara adanya strain baru dari coronavirus ini atau jenis baru dari virus corona, itu menyebabkan Dow Jones sempat turun. Tapi karena adanya stimulus, maka Dow Jones kembali naik. Jadi kalau tidak ada stimulus ini, ya sebenarnya turun gitu ya guys ya. Dow Jones itu adalah, ya kalau Indonesia kan IHSG namanya, kalau di Amerika namanya Dow Jones gitu ya. Dan seperti yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya, saya bilang bahwa harga emas itu sesuai dengan hukum permintaan. Bagaimana permintaan antara perbandingan orang-orang yang pada mau jual dibandingkan orang yang mau beli. Jadi kuat-kuatan aja. Ketika permintaannya terlalu besar, ya harganya naik. Nah, karena adanya strain baru dari virus corona tadi yang menyebabkan sentimen negatif terhadap saham dan sentimen positif terhadap harga emas. Jadi sebagai investor, kita dapat melihat, oh misalkan mau dimasukin ke saham, awalnya kita confidence gitu ya contohnya ya, karena dilihat dari adanya faktor vaksin yang sudah terdistribusi. Tapi ternyata walaupun sudah ada vaksin, tapi ini ada jenis baru virus corona di mana kita belum tahu apakah vaksin tadi yang sudah terdistribusi itu akan dapat menangkal juga
virus yang baru ini, karena ini adalah jenis yang baru, strain yang baru. Nah, karena adanya pandemi, window dressing ini tidak menyebabkan harga emas menjadi cenderung turun ya. Karena apa? Karena orang-orang ini masih belum pede. Dia masih ada ketakutan bahwa jangan-jangan nanti ini ada strain baru, coronanya yang baru, terus nanti jangan-jangan lockdown lagi, market crash lagi. Mereka takut akhirnya ada mereka-mereka ini masih tetap membeli emas, tetap memilih emas. Nah, lalu ada yang bertanya sama saya, mengapa harga emas tidak terlalu turun seperti pas ada berita tentang vaksin kemarin ya? Padahal adanya window dressing. Kan kalau window dressing itu artinya orang itu uangnya dibelikan ke saham. Ya, bisa jadi awalnya dari emas kan, terus emasnya dijual, akhirnya dibelikan saham sebelum bulan Desember supaya dapat mengambil profit ketika window dressing. Tapi mengapa walaupun ada fenomena window dressing saham, tapi harga emas tidak begitu turun? Jawabannya karena beberapa orang itu sudah membeli saham sebelum Desember. Jadi ketika sudah Desember, sudah naik, sudah merasakan profit dari fenomena window dressing, maka dia sudah jual dan kembali masuk ke emas. Apalagi ini ada berita tentang virus yang baru atau strain baru dari coronavirus. Dan yang kedua, apa sih yang membuat emas tidak begitu turun walaupun ada window dressing saham? Adalah ada tipe-tipe orang yang ketika akhir tahun, supaya dia pajaknya itu bagus atau untuk beresin pajaknya, dia membeli emas. Jadi ada orang-orang yang malah membeli emas ketika akhir tahun, guys. Oke, selanjutnya saya akan bahas pergerakan harga emas menurut grafik analisis. Pembukaan emas pada tanggal 23 Desember 2020 di angka 1.866 US dollar per troy ounce. Kemudian emas mencapai titik tertinggi di 1.878 US dollar per troy ounce dan penutupannya pada tanggal 23 Desember 2020 di angka 1.872 US dollar per troy ounce. Emas menunggu sentimen positif untuk mencapai angka 1.898 US dollar per troy ounce. Jika emas mencapai 1.898 US dollar per troy ounce, maka akan mencoba ke angka 1.918 US dollar per troy ounce dan targetnya di angka 1.935 US dollar per troy ounce. Sedangkan jika emas gagal mencapai angka 1.898 US dollar per troy ounce, maka emas akan mencoba ke 1.852 US dollar per troy ounce dengan batas bawahnya di angka 1.832 US dollar per troy ounce. Oke, jika kamu ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar, nanti akan saya balas atau saya buat di video selanjutnya untuk jawab pertanyaanmu. Thank you for watching and see you in the next video.